Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yohanes Dimas Pratama dari kelas 43 UG2 dengan nomor induk mahasiswa A11 2021 132554. Di sini saya berkesempatan untuk mengerjakan sebuah dan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah tugas Jarkom, yaitu berupa kuis OSPF. Pertama kita buka dulu file foldernya. Di folder ini saya menyediakan 4 file ya teman-teman. Pertama ada PowerPoint untuk mendukung, PowerPoint yang berisi materi untuk mendukung mengerjakan. Yang kedua ada file soal paket tracer. Yang ketiga ada codingan berupa notepad, codingan CLI yang saya taruh di notepad. Lalu yang kedua saya sudah membuat ini teman-teman, tabel subnet ya, untuk membantu memudahkan kita dalam mengerjakan soal paket tracer nanti. Oke. Baik teman-teman, disclaimer dulu sebelumnya. eh, saya akan memberitahukan tentang bagaimana cara saya menjelaskan dalam video ini. Jadi nanti saya akan membacakan dulu soalnya. Lalu saya akan memberi penjelasan tentang apa maksud dari soal tersebut dan bagaimana cara mengerjakannya sambil menunjukkan codingannya. Setelah semua jelas, semua beres, saya akan memasukkan codingan-codingan saya yang di sini ke dalam konfigurasi router ini teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai, yang bagian terakhir nanti saya rencananya akan mengetes ya teman-teman, mengirim file apakah sudah sukses semua atau tidak. Di sini saya tidak akan ngoding secara urut ya teman-teman, karena jika saya memasukkan konfigurasinya secara urut, otomatis saya harus berpindah-pindah, harus mengulang antara A dan B. Saya harus bolak-balik menjelaskan dan tentu saja itu butuh waktu yang lama. Jadi saya pilih metode menjelaskan sesuai dengan urutan soal yang ada di paket tracer sehingga lebih mudah dipahami. Oke. Baik, lanjut. Eh, oh ya, ini di 4 file ini kalau kalian ingin download, sudah nanti saya sediakan link drive-nya di di deskripsi. Oke, sebelumnya kita atur dulu di option ini preferences ya. Kita ini matiin dulu always show port, sama ini di close dulu. Habis itu kita buka lagi. Nah, ini kita centang. Oke, maksudnya apa? Jadi biar nggak selamanya muncul gitu loh teman-teman. Alamat interface-nya. Jadi biar ya kalau kita butuh ya tinggal di hover aja nanti dia keluar. Jadi dia tidak mengganggu. Oke, awal-awal. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat di sini ada yang nama, di sini ada apa? Sebuah tabel pengalamatan. Dari tabel pengalamatan ini sudah saya buat ini ya teman-teman. Tabel subnetnya ya, semuanya sudah saya buat. Di sini ada subnet, ada IP, ada lokasi IP, prefix, subnet max lengkap dengan wildcard max. Lalu seperti biasa ada komponen pentingnya yaitu NA, HA, dan BA. Untuk HA-nya sendiri saya bagi menjadi dua kolom. Oke, kolom yang kuning terang ini, kuning muda ini, itu artinya IP HA yang tertinggi. Kalau yang hijau muda ini itu IP HA yang terendah. Oke, lanjut teman-teman. Di A ini, instruksi yang A ini, pertama yaitu apa ini? Konfigurasikan router 1, router 2, router 3, dan router pusat sesuai dengan instruksi yang diberikan. Instruksi yang pertama yaitu pada setiap koneksi LAN, IP default gateway akan menggunakan alamat tertinggi pada subnet tersebut. Jadi nanti untuk interface setiap router yang mengacu ke subnet LAN tersebut, kita akan beri dengan IP tertinggi lengkap dengan subnetnya dia. Oke, coba kita contohkan ya teman-teman. Kita mulai dulu dari R1 nih. Nah, di sini sebelum kita mulai coding CLI jangan lupa kita enable dan configure terminal. Configure terminal. Ini untuk mengakses mengakses menu yang lebih jauh ya teman-teman, yang lebih kompleks. Nah, ini kita lihat di sini nih ada configure ini, enable dulu untuk masuk, lalu configure terminal untuk mengakses menu. Oke.
Seperti yang kita lihat di di router satu ini, dia ada 3 jalur ya teman-teman. Lajur yang pertama yaitu dia ini menghadap ke apa namanya, mengacu ke subnetnya ini, ke mengacu ke LAN-nya ini, LAN router satu. Di router satu ini, LAN router satu ini dia menggunakan apa ini, interface dengan lajur gigabit 01. Oke, berarti nanti kita masukkan di sini ya teman-teman. Kita masukkan di sini, ini interface ya teman-teman. Ini kan versi lengkapnya itu sebenarnya interface. Cuman di sini disingkat nggak apa-apa, jadi kita pakai integer aja. Apa kok integer, int aja. Interface disingkat jadi int. Habis itu kita kasih alamat interface-nya. Di sini alamat interface-nya kan gigabit 01, kita kasih gigabit 01. Ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan IP. IP yang dibutuhkan kan tadi kan IP HA, tapi yang paling tinggi teman-teman. Oke, berarti karena dia di LAN router 1, kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini LAN router 1, IP tertingginya kan apa ini? Nah, ini kan 192.168.102.154. Kita berarti add IP dulu teman-teman. Pakainya IP add. Nah, ini IP add. IP add di sini, lalu dimasukkan ya teman-teman. Dimasukkan ini IP-nya bener kan, coba kita cek dulu. Oh iya bener, 192 sama ya teman-teman. Habis itu jangan lupa kita masukkan subnetnya. Ini subnetnya 255.2550. Nah ini kita masukkan 2550. Oke, habis itu jangan lupa kita no shutdown ya teman-teman, itu penting. Habis itu kita mana lagi nih teman-teman, kita lihat di sini ini ada apa ini, salah, kita ke sini dulu aja biar enak. Nah, di ini kan WAN. Di WAN antara router satu ke router pusat itu dia menggunakan interface lajur serial 0000. Nah, ini kita masukkan ya teman-teman, interface ya, alamatnya serial 0000. Oke, terus ya, sama seperti tadi IP add kita ambil ya HA yang tertinggi berapa ini, di ini. Nah, ini berapa ini? 172.16.11.2. Kita masukkan ya teman-teman. Nah, ini sudah ya. Oke, seperti tadi jangan lupa subnetnya. Nah, untuk yang ini, untuk yang dia nyambung ke arah multicast ini, dia spesial ya teman-teman. Kita nggak bisa yang namanya langsung mengambil apa namanya, IP HA yang tertinggi itu nggak bisa teman-teman. Kita otomatis harus mulai dari bawah dulu. Jadi di sini kan dia kan di multicast ini ya, dia di multicast di mana ini, kita over. Nah dia di gigabit 00, kita masukkan interface gigabit 00. Lalu jangan lupa ini ya, 172.1 karena kan kita mulainya dari HA IP yang pertama dulu ya. Ini kita masukkan, lalu ini subnetnya yang ini multicast ini ya, ini kita masukkan di sini. Oke. Lalu jangan lupa ya, setiap kita habis menyelesaikan interface itu di no shutdown biar nggak mati. Oke. Terus habis itu kita lakukan hal yang serupa ya teman-teman, karena kan ini perintahnya kan harus mengkonfigurasi antara setiap koneksi LAN yang IP default gateway. Berarti kita konfigurasinya itu yang dibutuhkan itu hanya 3 teman-teman. Router 1, router 2 dan router 3. Berarti ini kita lakukan hal yang sama ya, ini hal yang sama lah, ini interface-nya juga sama. Ini kan ini saya kecilin dulu. Nah, ini router 2 ini juga sama, lalu ini router ketiga ininya juga sama. Nah, seperti yang kita simak, seperti yang kita pelajari tadi, kalau di mana ini, di multicast itu kan nggak bisa langsung apa namanya, nggak bisa langsung itu ya, nggak bisa langsung IP tertinggi. Kita harus mulai dari IP awal dulu. Nah, kalau IP awal sebelumnya sudah dipakai, berarti selanjutnya itu harus melanjutkan IP yang sebelumnya. Karena tadi di router 1 kita sudah pakai ini ya teman-teman, sudah pakai mana tadi, ini multicast. Nah ini 10.1. Berarti selanjutnya kita untuk di router 2 arah ke multicast itu kita IP-nya harus ditambahi 1 teman-teman. Kita nggak boleh sama-sama menggunakan IP yang sama. Karena kalau kita menggunakan IP yang sama itu nanti bakalannya error. Jadi kita harus menggunakan IP setelahnya. Berarti nanti 172.16.10.2. Nah, ini kita masukkan di sini ya teman-teman, titik 2 ya.
Mana sebentar teman-teman, nah ini 172.16.10.2 lah. Ini juga nanti di router 3 tuh juga sama teman-teman, nanti kita angka belakangnya juga 3, jadi 172.16.10 dan 3 seperti yang bisa kita lihat di sini lah. Ini kan dia kan di router 3 ya, router 3 gimana router 3. Nah ini di bagian sini kalau kita over, nah kan gigabit 00 nih, ini kita gigabit 00 172.16.10.3. Pokoknya kalau di multicast itu dia harus apa namanya, IP-nya nggak boleh sama ya teman-teman. Kalau sama nanti error. Jadi harus dimulai dari IP pertama dulu, lalu diikuti selanjutnya ditambah. Selanjutnya urut gitu teman-teman. Jadi dia nggak boleh sama. Oke lanjut ya teman-teman. Sekarang kita ini nomor 2. Pada koneksi WAN router pusat akan menggunakan alamat rendah pada semua subnet tersebut. Jadi nanti kita akan mengkonfigur router yang arahnya itu keluar dari router pusat teman-teman. Ini kan router pusat di sini. Nah nanti kita akan mengkonfigur yang di sini, di sini, di sini, dan di sini. Berarti nanti kita akan melakukan apa namanya, mengkonfigur interface-nya itu sampai 4 kali. Oke, berarti kita nanti bukanya ya di ini ya teman-teman. Kita ngaturnya nanti di R pusat, di R pusat sini. Nah di R pusat ini ya seperti bisa kita lihat. Misalnya di sini teman-teman, di apa, di WAN-nya apa ini, WAN-nya router 1 dan WAN-nya router 1 ke router pusat. Di sini kan dia kan melewati S0000. Sama saja caranya dengan yang tadi. Ini kita buat di sini interface lalu kita masukkan nama apa namanya, ini nama lajurnya S0000. Habis itu kita masukkan IP address-nya lah. IP address-nya ini karena tadi dia mintanya terendah. Ini di sini kan ada ini nih. Nah, ini di router 1 ini lah dia mintanya terendah kan. Berarti 172.16.11.1. Nah, mana teman-teman? Nah, ini kita masukkan di sini. Sebenarnya sama ya teman-teman, caranya dengan nomor 1 tadi sama, cuman dibalik aja gitu loh. Kalau yang tadi pakai IP yang tertinggi, sekarang pakai IP yang terendah. Kalau subnetnya sih sama ya teman-teman, masih pakai subnet yang ada di situ. Oke lanjut. Ini kita ulang sampai 4 kali ya teman-teman, karena kan dia lah ini kan dia ada di sini, di sini, di sini, di sini. Kita harus mengkonfigurnya tuh sesuai dengan apa namanya ya, nama lajurnya dengan benar gitu loh. Oke, selesai ya teman-teman. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 kita disuruh apa ini, gunakan hostname sesuai dengan nama router yang diberikan. Nah berarti kita nanti harus menggunakan menu perintah hostname, lalu kita akan namai semua router yang ada di sini sesuai dengan yang ada di paket tracer. Di sini karena dia router 1 ya kita kasih nama router 1 ya seperti ini ya teman-teman. Di sini router 1 nih kita kasih nama lah, ini hostname habis itu nama routernya. Di sini saya kasih R1 untuk router 1, lalu di router 2 R2, router 3 R3, lalu router pusat saya kasih router underscore pusat. Ya kenapa underscore? Karena ya itu tidak boleh dispasi, jadi saya kasih nama R untuk router dan pusat dan underscore habis itu pusat. Oke, sudah beres ya teman-teman. Nomor berapa ini? Nomor mana tadi? Nah, ini nomor 3 sudah beres. Lalu yang keempat apa ini? Gunakan clock rate 64.000 pada koneksi DCE router. Oke, di sini yang menggunakan DCE router kan ya ini tadi ada 4 ya teman-teman. Ini, dan ini. Nanti kita menggunakan menu clock rate, kita atur clock rate-nya. Kita beri sebesar 64.000. Ini ada codingannya di sini ya teman-teman. Ini kita masukkan di interface tadi ya di sini. Seperti yang bisa kita lihat, kita kasih clock rate, menunya di sini sama clock rate. Nah, ini sudah sudah dikasih 64.000 sesuai dengan permintaan soal. Itu masukinnya harus di sini ya teman-teman, karena kan dia kan mintanya kan di interface serial DCE. Jadi dia harus mau nggak mau ya di dalam sini, di dalam interface-nya itu. Kalau kalian taruh di luar nanti jelas salah. Oke lanjut. Sekarang kita pindah ke yang B.
Mohon maaf saya mengalami batuk, jadi mohon maaf jika menjelaskannya saya kurang kurang jelas karena terganggu batuk saya. Jadi mohon dimaklumi. Oke, baik kita lanjut. Yang B itu kita disuruh untuk konfigurasikan pada setiap router yang diperlukan. Di sini yang di mark itu yang diperlukan. Jadi yang tidak perlu kita bisa di skip saja agar pengoperasian protokol OSPF dapat berjalan. Oke. Instruksi. Yang pertama, kita harus mengaktifkan protokol OSPF pada router dengan menggunakan proses ID 100. Berarti ya ini untuk berlaku untuk semua router ya teman-teman. Nanti kita, nah ini seperti yang bisa kita lihat ya di router satu ini, kita aktifkannya menggunakan perintah router spasi OSPF lalu ID-nya. Di sini ID-nya tadi kan yang diberikan kan proses ID-nya kan 100. Ya udah berarti kita tinggal isi aja 100. Ini dilakukan ke semua router ya teman-teman. Di semua router, dan itu dilakukannya di dalam router. Oke, kita lakukan semua router seperti yang kita lihat sini lah. Di sini juga ini mana nih lah, ini router OSPF 10. Oke, seperti itu nomor 1. Lalu nomor 2, konfigurasikan router IDE untuk jaringan multicast sebagai berikut lah. Oke, berarti kita nanti apa namanya, kita beri ID ya teman-teman, hanya untuk R1, R2, R3. Nah itu kenapa tujuannya diberikan ID ini sebenarnya untuk menentukan siapa nanti router yang akan ditunjuk sebagai DR, BDR, dan router biasa. Semakin tinggi ID-nya, maka otomatis dia akan ditunjuk sebagai DR, yaitu apa namanya ini, designated root. Maaf saya kurang fasih dalam bahasa Inggris. Designated root yaitu. Terus kalau lebih rendah lagi nomor 2 nanti dia akan jadi backup designated root. Nah, kalau misalnya lebih rendah lagi nanti dia jadi kayak router biasa. Kita masukkan konfigurasinya di R1 dulu ya teman-teman. R1-nya ini teman-teman. Nah, ini root kita ambil menu router ID, router strip ID, habis itu kita masukin ya sesuai perintah. Kalau R1 ya kita beri 3333, kalau R2 kita beri 22222, kalau R3 kita beri 111. Nah, nanti otomatis yang menjadi designated root itu pasti router 1 karena dia memiliki ID yang paling tinggi. Baik, oke, nomor 2 beres. Mohon maaf. Yang nomor 3, konfigurasikan OSPF pada interface R1. Oh, ini nomor 3 sampai 5 itu tugasnya kita untuk mengaktifkan OSPF. Cuman caranya berbeda teman-teman. Di sini ada ketentuannya masing-masing ya nomor 3 sampai 5. Nah, untuk nomor 3 sendiri itu dia minta kita mengaktifkan pada interface R1 serta kita menambah area 10. Nah, berarti kita taruhnya di sini teman-teman. Nah, kita ulangi dengan yang tadi. Cuman karena kita mengaktifkan IP interface, berarti kita menggunakan menu IP OSPF 100 area 10, kita taruh di konfigurasi interface di sini teman-teman. Nah, di dalam sini. Nah, kalau kalian taruh di dalam sini salah. Ini karena dia tidak minta yang di dalam router, dia mintanya di interface. Jadi untuk IP OSPF 100 dan area 10 itu kalian harus taruh di sini. Nah, di dalam interface. Dan ini hanya berlaku untuk R1 karena ya di soal nomor 3 mintanya hanya R1, jadi berlakunya di R1. Seperti yang bisa kita lihat di router 2 itu nggak perlu teman-teman. Router 3 juga nggak perlu, di router pusat juga nggak perlu karena ya memang di soal mintanya hanya di R1. Oke, lanjut. Yang keempat, itu apa ini, konfigurasikan jaringan pada R2 yang termasuk rute OSPF dengan menggunakan apa ini, Quad Zero Max dan area 10. Saya jelaskan dulu. Quad Zero Max itu IP-nya itu isinya 0 semua.
Nah, dari nol semua itu kita bisa mengambil bisa menentukan wildcard max-nya itu sebesar 255 255 255. Ini sudah aturan pasti yang saya baca di forum. Itu yang saya tahu dan saya baca dari forum itu seperti itu. Oke, berarti dia mintanya di mana ini di router 2 ya, teman-teman. Nah, di router 2 ini karena dia minta konfigurasikan pada R2. Berarti kita masukkan menunya itu CLI-nya itu ke dalam ini teman-teman, ke dalam sini. Ke dalam sini itu maksudnya ke dalam router ya teman-teman. Jangan di sini. Kalau di sini itu nanti dia dihitungannya masuknya di interface karena dia mintanya langsung konfigurasi jaringan ya. Berarti kita taruh di sini teman-teman. Nah, ini dia minta Quad Zero Max itu ini teman-teman. Kita pilih menu network. Habis itu kita masukkan Quad Zero Max-nya. Quad Zero Max-nya itu ini teman-teman, 0000. Lah, seperti yang kita tahu 0000 itu berarti wildcard max-nya tadi nah ini 255 255 255. Lalu jangan lupa ini teman-teman di soal area 10 kita tambahkan area 10 untuk mengaktifkan OSPF-nya. Itu nomor 4. Oke, nomor 4 sudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 apa ini? Konfigurasikan jaringan pada router 3 dan router pusat yang termasuk rute OSPF dengan menggunakan wildcard max dan area 10. Nah, karena di sini dia minta menggunakan wildcard max, berarti otomatis pasangannya itu kita harus mengambilnya menggunakan NA, teman-teman. Kita harus menggunakan NA. Oke, sekarang kita pindah ke router 3 ya teman-teman. Sama seperti tadi karena dia minta di router, berarti kita masukinnya di sini teman-teman. Kita ambil menu network ya. Mana ini? Dia router 3 kan. Coba kita hover dulu di sini. Router 3 di sini kan dia ada dua ya teman-teman, ke sini dan ke sini. Kita awalnya dulu aja ini. Kita hover di sini. Nah, ini kalau dia di multicast itu berapa, berarti kita lihat di multicast. Nah, ini dia NA-nya berapa ini? 172.16.10.0. Nah, ini teman-teman. Ini kita ambil NA-nya ya. Kita ambil NA-nya 172.16.10.0 itu yang di sini teman-teman. Ya, yang di sini, yang ke arah sini. Itu kita ambil NA-nya. Lalu kita ambil wildcard max. Wildcard max-nya itu ini teman-teman, mana ya tadi. Nah, ini sudah saya tentukan ya, ini wildcard max-nya itu 0007. Nah, jadi caranya menghitung wildcard max itu gimana? Sekarang saya jelaskan. Jadi cara menghitung wildcard max itu sebenarnya itu subnet penuh dikurangi jumlah subnet max-nya. Nah, subnet max itu kan total penuhnya itu kan ada 255, 255, 255, 255. Nah, 255, 255, 255 karena subnet max-nya ini kan belakangnya kan 248. Berarti 255 yang paling belakang itu dikurangi 248. Kan hasilnya kan 7 ya, teman-teman. Kalau yang depan itu kan 255 dikurangi 255, 255 kan 0. Berarti nanti hasil wildcard max-nya itu ya 0007, teman-teman. Ya intinya tuh subnet max dikurangi subnet max penuh dikurangi subnet max ya dia punya. Nanti itu ketemu wildcard max-nya. Wildcard max itu sebenarnya bisa banyak istilahnya tuh juga bisa dikenal sebagai inverse subnet max. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini sudah kita ambil ya, teman-teman. Lalu kedua yang ke sini, teman-teman. Nah, yang ke sini itu ini jangan lupa ya, tadi di area 10 seperti biasa ya, karena kan tadi permintaan soalnya ini dia area 10 masih sama. Oke, lalu yang kedua itu ini teman-teman. Nah, ini dia kan nyambungnya kan ke LAN LAN R3 ya teman-teman. Berarti kita LAN router 3 itu mana? Nah, ini kita ambil NA-nya ini 192.168.200.128. Nah, ini network ya, kita masukkan sama seperti tadi. Lalu subnetnya pun juga sama. Ini kita lihat ya, kok subnet ini namanya wildcard max, sorry. Nah, ini kita masukkan wildcard max-nya kan 000031, jangan lupa area 10. Ini
Karena tadi dia mintanya bukan cuma router 3, dia juga minta router pusat. Ya udah, nanti kita kasih di router pusat. Nah, untuk router pusat sendiri banyak ya teman-teman, ada 4 kali ya ke sini, ke RK, ke router 1, ke router 2, ke router cabang, dan ke router ISP. Oke. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat ya di codingan ini. Nah, ini sama saja seperti tadi. Di sini kita kan misalnya ke R1 dulu nih. Ke R1 berarti kan dia kan masuknya kan di WAN router 1 ke router pusat. Nah, berarti kita cari aja di sini. Nah, WAN router 1 WAN router pusat ke router 1 mana ini? Nah, kita ambil NA-nya teman-teman. Berapa ini? 172.16.11.0. Nah, ini kita network 172.16.11.0. Nah, ini kita masukkan juga wildcard max-nya. Wildcard max-nya di sini berapa? 003. Seperti itu. Nah, maaf teman-teman, ini saya salah ya teman-teman. Ini saya revisi dulu sekarang. Ini harusnya 3. Ini mungkin karena pengaruh karena ngopi bareng itu, jadi maksudnya kan kalau di drag begini teman-teman. Nah, kalau di drag gini kan nanti dia nambah. Nah, jadi next time buat kalian kalau misalnya mau ngopi ya ini di copy aja teman-teman begini ya. Jangan begini, soalnya kalau begini nanti jadinya naik seperti ini. Nah, ini karena pengaruh copy dari Excelnya sendiri. Ini kita ganti dulu ya, 03, ini harusnya 03. Nah, seperti ini. Karena kan 255 dikurangi 252 kan tadi kan hasilnya kan 3 ya. Berarti seperti ini sudah benar, harusnya 3. Oke, seperti itu, lanjut. Nah, ini sudah kita masukkan 003 seperti kita lihat di sini 003. Lalu jangan lupa area 10 ya. Area 10 masukkannya di router di sini di bagian sini. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita ulangi lagi cara yang sama gitu loh. Nah, untuk kesini kita cari, kesini juga kita cari sama seperti tadi ya di sini ya. Untuk router 2 ya berarti ini jangan lupa NA-nya ini di sini kita cek apakah sama. Oh iya sama. Nah, kemarin sempat ada masalah di bagian di router cabang. Kemarin di router cabang sudah kemarin router cabang itu tidak ada IP-nya gitu loh teman-teman. Jadi kita tidak tahu, makanya kemarin kemarin kebetulan saya dan teman saya sudah bertanya ke Pak Adit, ini IP-nya yang dari router cabang itu apa, sudah diberitahu, sudah diberikan ini IP-nya 10 10 10 0, lalu sudah saya buat subnetnya. Jadi bisa ketemu ya teman-teman. Di sini karena router cabang dia NA-nya segini. Kita masukkan seperti ini ya, intinya sama ya teman-teman. Oke. Oh ini teman-teman. Maaf. Nah, harusnya di sini ya teman-teman. Salah. Tadi saya mohon maaf, saya koreksi. Harusnya karena ini R pusat ke cabang itu kita nggak bisa langsung lihat di LAN cabang. Kita harus karena ini masuknya di WAN ya berarti kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat, di sini ada alamatnya, di sini ada alamatnya. Nah, di sini ada subnetnya. Di sini dia karena router cabang segini ya kita masukkan NA-nya di sini. Kita masukkan mana ini tadi di sini. Nah, ini sudah ya teman-teman, NA-nya sama. Sebentar kita buka Excel dulu sambil buka ini. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, di router cabang itu 20 20 20, di sini 20 20 20, caranya sama seperti tadi. Lalu subnetnya 03 karena prefixnya kan sama tuh. Di WAN tuh prefixnya dia sama, otomatis berarti wildcardnya dia sama. Lalu jangan lupa area 10 ya seperti ini ya. Sudah ya, sudah bener. Oke. Berarti sudah beres. Selanjutnya tadi nomor 5 sudah, sekarang kita nomor 6. Nomor 6 itu perintahnya konfigurasikan OSPF sehingga pembaruan perutaan tidak dikirim ke jaringan yang tidak memerlukannya. Di sini berarti kita akan menggunakan menu passive interface. Passive interface itu tujuannya untuk membatasi router agar dia tuh tidak perlu mengirimkan update route gitu loh. Tidak perlu mengirimkan update route ke jaringan yang tidak perlu. Oke. Sekarang saya akan beritahu dulu ya. Lewat gambar di sini.
Jadi mana saja yang perlu kita pasifkan, itu saya kasih contoh dulu dari R1. R1 yang kita pasifkan tuh hanya ini teman-teman, hanya ini. Di interface gigabit 01 yang mengarah ke LAN router 1. Itu harus kita pasifkan. Kenapa? Karena kan dia sudah apa namanya? Sudah terhubung dengan PC gitu loh teman-teman. Jadi otomatis dia kalau IP-nya sudah itu ya itu teman-teman, nggak bakal ganti. Begitu juga dengan router 3, router 2. Itu dia sudah terhubung dengan PC, sudah terhubung dengan PC, sudah terhubung dengan device. Jadi dia sudah kenal dan IP-nya tuh pasti itu tidak akan ganti-ganti. Jadi makanya kita pasifkan. Sehingga dia nggak perlu ngirim update routing lagi, dia nggak perlu ke update routing, dia nggak perlu mengirim update router lagi, nggak perlu dia. Terus yang kedua ada di sini, ada di apa namanya yang keempat, sorry, ini kan tadi 1, 2, 3, ini ada, ini yang keempat, yang kelima, yang keempat itu ada router cabang dan router ISP. Karena mereka dua tuh sebenarnya tuh sama seperti router 1, 2, 3 ya, mereka sudah terhubung ke device dan IP-nya itu sama gitu loh, tidak ganti-ganti. Jadi makanya mereka dipasifkan saja untuk mengurangi kinerja seperti itu. Oke. Nah, ini codingannya teman-teman saya kasih tunjuk. Nah, ini uh, di router 1 dulu ya. Di router 1 ini kita pasifkan di dalam router, berarti ini passive interface. Nah, kita buat passive interface, terus habis itu alamatnya interface apa nama lajur interface-nya. Di sini kan kalau kita hover ya ini kan G01. Nah, ini G01 kita kasih lihat di sini. Ini juga udah G01 ya kan. Karena memang yang mau dipasif itu ya kita masukkan alamat interface juga harus sama. Sama juga seperti ini ya, router 2. Ini router 2 kita cek ya, router 2 ini router 2. Nah, ini gigabit 01. Nah, ini juga ini kita pasif interface-nya gigabit 01. Seperti itu. Ini juga 03. 03 apa ini? Gigabit mana ini? Gigabit salah. Maaf. Nah, ini ke sini apa ini gigabit 01 ya teman-teman, ini router 3. Nah, ini juga kan gigabit 01. Begitu juga selanjutnya sama seperti ini. Kalau di sini karena dia serial ya berarti ya diinterfacekan serial, Pak. Di mana sebentar. Nah, mana tadi? Nah, ini. Sudah ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mana ini tadi? Nah, nomor berapa tadi? Tadi kan nomor 6 ya teman-teman. Oke, nomor 6. Oh iya, saya sedikit mengoreksi bagi sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa tadi sudah benar, nggak apa-apa. Nomor 7, konfigurasikan mana ini OSPF sehingga nilai interface cost dari fast Ethernet menjadi 100 dan gigabit Ethernet menjadi 10. Nah, sebenarnya secara default itu kan nilai gigabit dan fast Ethernet, gigabit Ethernet dan fast Ethernet itu nilainya tuh sama-sama satu gitu loh teman-teman. Jadi kayak mereka tuh gak ada bedanya. Makanya di sini kita disuruh mengganti nilai cost dari fast Ethernet 100 dan gigabit Ethernet menjadi 10 agar mereka itu berbeda sehingga dapat dikenali lebih mudah oleh router dengan lebih akurat gitu loh. Nah, untuk mengganti cost itu kita harus mengatur yang namanya cost reference. Di sini saya bukakan dulu di PowerPoint-nya ya teman-teman. Di sini saya jelaskan. Oh sebentar teman-teman, ini saya salah download PowerPoint, maaf. Kita buka dulu Kulino. Maaf teman-teman, nih saya salah download PowerPoint.
harusnya pertemuan. Nah ini, nah harusnya ini teman-teman, maaf saya salah dulu. Oh, oh ternyata sama ya, berarti tidak ada di PowerPoint. Berarti ini saya salah download Power. Ya sudah, biar biar tidak kelamaan saya jelaskan secara manual saja ya teman-teman. Jadi saya buka notepad dulu, saya jelaskan. Nah, kok notepad? Salah salah. Saya buka pen dulu. Nah, jadi defaultnya default cost reference-nya itu kan 100 teman-teman ya. Kalau dibagi 1000 untuk dibagi 100 untuk fast ethernet, dibagi 100 nih misalnya nih, dibagi 100 itu kan hasilnya kan 1. Nah kalau dia dibagi 1000 itu kan 0,1 untuk gigabit. Karena 0,1 itu dirasa aneh, makanya skornya tuh disamain gitu loh, maksudnya digenepin jadi 1. Nah sekarang kan karena perintahnya dia mintanya, sebentar ini saya tutup dulu. Karena dia mintanya gigabit menjadi 10 dan fast ethernet menjadi 100. Berarti kita ganti cost reference-nya. Reference-nya berarti kita ganti nilainya menjadi 10.000. 10.000. Kenapa 10.000? Karena di 1 gigabit ya itu dia itu mengandung totalnya itu 1000 bandwidth gitu loh teman-teman. Nah makanya itu, karena kan rumusnya itu kan cost reference dibagi bandwidth itu akan menghasilkan costnya dia. Sedangkan dia tadi mintanya kan 10 gigabit. Makanya itu saya kalikan saja 1000 dikalikan 10 ribu kan. Nah si 10.000 itu kalau dibagi 1000 sudah mencukupi nilainya ini. Sudah mencukupi nilainya gigabit ethernet. Oke, sudah mencukupi nilai gigabit ethernet. Lalu kalau fast ethernet berarti kan tinggal dibagi 100. Coba kita hitung ya, 10.000 dibagi 100. Ini kita coret nolnya 2, berarti kan tinggal 100 ya. Berarti costnya 100 100 fast ethernet. Berarti itu sudah memenuhi ya teman-teman. Kesimpulannya berarti itu sudah beres. Berarti kita tinggal memasukkan codingan untuk mengganti reference-nya bandwidth-nya, dia cost reference bandwidth-nya. Oke, kita masukkan di sini. Ini kita aturnya untuk semua router ya. Ini kita masukkan saja nih, misalnya di cost 1 ini kita masukkan di konfigurasi routernya. Kita auto cost reference bandwidth kita ganti yang awalnya defaultnya 100, kita kasih nilai 10.000. Kita ganti 10.000 di sini. Auto cost reference bandwidth 10.000. Begitu juga dengan router 2 kita lakukan hal yang sama. Auto cost reference 10.000. Ini juga 10.000. Nah, ini juga 10.000. Oke, berarti kesimpulannya nomor 7 sudah beres ya, teman-teman. Sekarang nomor 8. Dia minta apa ini? Konfigurasikan nilai OSPF cost pada R2 interface S0000 menjadi 50. Coba kita lihat dulu. R2, coba ini kan tadi mintanya serial ya, berarti ini S0000 menjadi 50. Nah berarti kita tinggal atur aja di router 2 dengan menggunakan codingan ini teman-teman. Nah ini, sebentar. Nah ini, karena dia mintanya di interface ya kita masukkan di interface. Dia minta diganti cost ya kita berarti pakai menu IP OSPF, costnya kita ganti 50. Nah kenapa mereka minta kenapa di soal minta diganti ke 50? Jadi itu supaya jika kita mengirim paket atau jika kita mengirim paket atau mengirim data, itu nanti lewatnya tuh langsung ke jalur ini teman-teman. Lewatnya nanti langsung ke jalur ini. Jadi saya beri analogi simpelnya ya. Saya kasih contoh dulu, saya contohkan dulu. Ini misalnya kita mau ngirim data dari server. Kita mau ngirim ke sini nih. Nanti dia masuk, ini sebentar ini kita dari server sini kita masuk ke sini, terus ke sini. Lah,
itu nanti dia tuh otomatis nanti ke sini tuh loh teman-teman. Dia nanti otomatis paketnya tuh nanti akan jalan ke sini dulu. Nah, tujuannya seperti itu. Kalau misalnya nggak diatur 50, nanti dia ngirim paketnya itu acak teman-teman. Nanti dia bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu, bisa ke router cabang dulu, bisa ke router satu dulu, bisa ke router 2 dulu. Nah, kalau ini terus menerus, kalau misalnya ngirim paket ini terus menerus, yang namanya router kan lama kelamaan kan bisa rusak ya. Nah, itu nanti rusaknya tuh bisa menimbulkan kerusakan bebarengan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah kita atur 50, nanti aliran datanya dari router pusat nanti dia langsung ke router 2. Jadi secara bahasa kasarannya itu seperti kayak kita menumbalkan R2 gitu loh. Menumbalkan router 2. Jadi biar kalau umpamanya rusak, itu router 2 dulu yang rusak. Jadi nggak semua yang rusak gitu teman. Nah itu tujuannya diatur biar costnya menjadi 50. Karena kan OSPF itu kan memang dia mencarinya kan yang cost yang paling rendah. Nah makanya itu dia dibikin 50 biar rendah. Seperti itu. Oke lanjut. Habis itu ya ini tadi sudah saya kasih lihat ya codingannya ya ini ya. Ini ada di interface 0000. Oke. Terus habis itu mana tadi ini config mana tadi nomor 8. Oke. Sekarang nomor 9. Nomor 9 yaitu konfigurasikan konfigurasikan interface pada router 1 menggunakan OSPF priority 150 untuk memastikan R1 menjadi designator router. Nah, jadi kita atur priority-nya jadi priority kalau semakin jadi jika nilai priority dia makin tinggi, itu otomatis dia ditugaskan menjadi designated router. Ya, jadi memang pengennya soal ini tuh kita mengatur supaya router 1 itu dia menjadi uh, designated router. Nah, designated router itu maksudnya itu hanya router tersebut yang boleh mengirimkan update gitu ke router lain. Supaya biar apa ya? Supaya biar tidak overload gitu loh teman-teman. Kalau yang lain ngirim, yang ini juga ngirim, otomatis kan nanti overload. Makanya yang diizinkan boleh ngirim itu hanya router 1 sebagai designated router. Nah, seperti itu. Codingannya seperti ini ya. Kita buka router 1. Dia mintanya apa ini di interface R1. Nah, di interface R1 tadi kan dia kan di sini mana tadi? Nah, ini. Di sini ya. Nah, itu dia kita atur IP OSPF priority-nya kita ganti ke 150. Oke, selesai ya. Terus nomor berapa ini? Nomor 10 dia minta kita melakukan hal yang sama tapi untuk router 2 dengan priority 75 sehingga dia menjadi BDR. Oh, oke. Berarti kita router 2 ya. Ini kita mana tadi? Nah, ini router 2. Ini mana sih? Nah, ini di sini kita di gigabit 00 ya di sini. Oke. Kita priority 75 kan priority 75 kan lebih rendah dari 150. Otomatis dia akan menjadi BDR, backup designated router. Kenapa seperti itu? Jadi ini untuk berjaga-jaga gitu loh teman-teman. Jika sewaktu-waktu si DR tadi mengalami kerusakan, si BDR ini tuh bisa menggantikan bisa menjadikan posisi DR jika dia rusak gitu teman. Jadi nanti begitu DR-nya yang DR1 rusak, nanti otomatis kedudukan posisi DR, tugas DR akan digantikan oleh si router 2. Itulah fungsinya backup designated router. Oke. Sudah ya teman-teman. Ini sudah priority 75, dia sudah jadi BDR router 2. Lanjut yang nomor 11.
itu apa ini? Konfigurasikan OSPF hello timer dan dead timer sebanyak 2 kali dari nilai normal pada koneksi router 1 ke router pusat. Begitu juga sebaliknya. Nah, berarti nanti kita konfigurnya di sini teman-teman. Nah, mana sih sebentar. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini sama. Oh enggak teman-teman, berarti di situ doang ya. Oke. Sini coba kita cari dulu Ctrl F ya. Siapa tahu kalau saya salah. Kita find next. Oke, satu tok. Satu doang ya. Sebentar ini di mana ini? Di router 1 kita cari down. Oh ya, benar berarti. Maafkan saya tadi agak ngantuk ya. Karena dia minta begitu juga sebaliknya. Berarti kita harus ngaturnya di dua-duanya teman-teman. Kita harus ngaturnya di dua-duanya yaitu di R1 dan di router 1 dan di router pusat. Nah, sekarang saya kasih tahu ya nilai normal dari hello timer dan the timer. Kalau hello timer itu defaultnya itu 10 dan the timer itu 40 teman-teman. Jadi kalau misalnya dia minta 2 kali ya tinggal dikali 2 saja. Berarti kan nih seperti di router 1 ini kita atur ya hello dead intervalnya. Kan dia mintanya kenapa di serial 00? Karena kan dia kan mintanya kan dari arah router 1 ke router pusat. Ini kan nah, kan dia kan lewatnya kan di sini kan di serial 00 ya. Kita interface-nya di serial 00. Oke. Kita pakai menu apa? IP OSPF hello dead interval ya, karena tadi dikali 2 defaultnya 10 berarti dikali 2 jadi 20. Begitu juga dengan dead interval dari 40 kita kali 2 menjadi 80 seperti itu. Oke. Oke, nah kemudian kita atur juga hal yang serupa di router pusat. Nah, router pusatnya mana ini? Nah, router pusat kita hover di sini. Oh, dia masih S000 berarti kita kasihnya di sini teman-teman. Nah, di sini di serial 0000 kita lakukan hal yang sama ya seperti ini bisa dilihat. Oke, sudah ya beres ya berarti ya. Nomor 11 sudah. Nah, ini nomor 12. Konfigurasikan default static route pada router pusat melewati interface ke arah router ISP. Berarti kan dia kan mintanya kan dari router pusat dan router ISP itu dia mintanya kan dia kita bikin apa namanya routing ya teman-teman. Kita bikin routing itu lah kalau routing statik itu biasanya kita memerlukan 3 NA, subnet, dan next hop. Tapi karena dia mintanya interface, berarti kita nggak perlu menggunakan next hop. Next hopnya kita buang aja. Berarti nanti kita menggunakannya NA, subnet, dan interface. Nah, interface-nya itu mana? Kita atur dulu ya. Dia mintanya di R pusat. Nah, kita masukkan sini. Kita langsung aja kita IP route karena kita mau mengatur rute. Nah, di sini kita kasih NA-nya 0000 dan subnetnya 0000 itu supaya dia mau apa namanya? Dia mau nyambung ke IP apa saja gitu loh, teman-teman. Karena kan yang namanya dari server itu kan IP-nya tuh selalu random. Gonta-ganti terus kan. Makanya kita buat 0 semua itu supaya dia bisa nyambung untuk IP apa saja, IP acak, IP random. Yaitu dibuat 0 biar bisa nyambung apa saja gitu loh. Seperti itu. Makanya nih kita kasih 00000, jangan lupa serialnya karena tadi kita tidak menggunakan next hop, kita diminta di soal menggunakan serial. Ya berarti kita kasih serial. Nah, serialnya ini S011. Nah, ini kalau kita hover di sini loh. Nah, kelihatan kan dari sini ke sini itu kan S011 ya. Kita masukin aja interface-nya. Nah, S011. Oke, jelas? Mantap. Nah, habis itu mana tadi? Nomor 13. Konfigurasikan static route
pada router pusat melewati interface arah ke router cabang. Nah, ini caranya sama kayak nomor 12 tadi. Kita nggak usah pakai yang namanya apa namanya? Text hub, nggak usah. Kita pakai aja langsung apa namanya? Interface. Nah, untuk IP ini yang sudah saya sebutkan tadi, ini sudah diberitahu oleh Pak Aditya. Ini ya, LAN router cabang ini IP-nya sudah diberitahu barusan tadi pagi. Terima kasih Pak, ini sangat memudahkan. Ini sudah diberitahu. Ya nanti kita tinggal masukkan saja. NA-nya berapa? NA-nya karena 10 ya kita masukkan ini 10. Mana? Nah, ini 10. Nah, ini 10. 0000 lengkap dengan subnetnya. Subnetnya berapa ini? 255 255. Nah, kita masukkan 25250 dan jangan lupa kita hover interface-nya untuk mengecek apakah dia benar. Benar ya, S0000. S10 ding. Ini ketutupan, maaf. Nah, ini kelihatan nih S10. Oke, berarti kita tinggal masukkan saja interface-nya S010. Begitu. Nah, berarti ini kesimpulannya sudah beres ya, teman-teman, di nomor 13. Nah, sekarang yang terakhir nomor 14, redistribute default static agar masuk ke dalam routing OSPF. Di sini kita akan menggunakan default information originate. Ini saya beri codingannya ya. Ini codingannya ini kita kasih ini menu default information originate di routernya ini. Jadi default information originate itu gunanya untuk ngasih tahu ke router yang lain jika kita tuh menggunakan default route gitu loh teman-teman. Jadi biar IP router yang lain tuh tahu bahwa kita tuh menggunakan default route, rute apa, kalau gampangannya tuh rute original. Makanya kan di sini kan, nah ini kita kan kasih default information originate ya, karena itu IP-nya kita kasih default buat kita kenalin ke orang lain ya itu gitu loh, nggak ganti-ganti. Makanya ya ini itu tujuannya kita beri default information originate. Oke, saya rasa sudah saya jelaskan semuanya. Sekarang kita masuk ke tahap ini kita akan ngopi-ngopi, kita copy ini codingannya ini yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk mengecek apakah benar atau tidak, kita copy ini lalu kita masukkan. Nah, ini S00 kita enter. Nah, ini kita paste di sini. Kita enter lagi. Oke, beres ya teman-teman. Kita close. Habis itu R2 ya. R2 kita copy di sini. Mana ini? Salah. Maaf, kelebihan. Ini router 3. Salah. Nah, ini kita copy begini. Nah, R2. Ini kita begini enter. Terus ini kita paste. Nah, kita enter. Oke, beres ya teman-teman. Aman. Lalu selanjutnya router ketiga kita copy kelebihan maaf. Kita copy router ketiga, kita masukkan di sini. Kita enter, kita paste, kita enter lagi. Nah, oke. Sudah ya. Beres ya. Ini kita tunggu nyala. Lanjut. Kita akan configure router pusat. Nah, kita akan configure router pusat yang tadi kita masukkan. Mana router pusat? Nah, ini kita enter, kita paste, nah kita enter lagi. Oke, beres ya teman-teman. Sebentar, ini kok belum nyala ya. Ini sebentar, ini saya copy lagi dulu, coba router 3 ya. Mungkin tadi keyboardnya lupa ke enter. Oh, sudah nyala teman-teman. Aman. Berarti tadi sudah benar, sudah nyala, sudah hijau semua. Sekarang kita akan menjalankan paket ya. Kita akan mencoba simulasi mengirimkan data. Ini kita percepat saja seperti ini. Nah, kita jalankan sekarang, kita tes apakah bisa dia.
Oke, satu sudah sukses, dua sudah sukses. Nah, mantap. Aduh, seperti yang bisa kita lihat di sini ya, di status di sini, di bawah sini, itu sudah sukses semua. Berarti kesimpulannya percobaan kuis OSPF ini sudah sukses, codingan sudah berhasil, penjelasan juga sudah lengkap menurut saya. Eh, Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.